warga Jawa Tengah lebih respek kepada Kades Hoho ketimbang gubernurnya sendiri. Belakangan ini, warganet Jawa Tengah lagi ramai banget ngebahas soal sosok pemimpin. Menariknya, banyak yang bilang kalau warga justru lebih respek ke Kades Hoho dibandingkan gubernurnya sendiri. Bukan tanpa alasan, nama Ahmad Lutfi ikut jadi sorotan setelah beredar video yang dinilai mengejek Deddy Mulyadi dengan narasi yang dianggap nggak pantas oleh sebagian masyarakat. Setelah video itu viral, kolom komentar Instagram pun langsung dibanjiri reaksi. Banyak warga Jateng yang kecewa, bahkan terang-terangan bilang sikap itu nggak mencerminkan seorang pemimpin. Di sisi lain, sosok Kades Hoho justru dipuji karena dinilai lebih dekat ke rakyat, lebih membumi, dan dianggap punya empati. Sampai ada yang berkomentar, lebih cocok Kades Hoho jadi gubernur. Fenomena ini jadi pengingat, jabatan tinggi nggak otomatis bikin dihormati. Yang dicari rakyat itu sikap, etika, dan keteladanan. Kalau menurut kalian gimana guys? Yang akan berjuang untuk semua rakyat. Saya minta Deddy Mulyadi dan Dhani Wiranata agar segera dibantu, didukung supaya bisa membantu saya di pusat, bisa membantu saya di Jakarta untuk kita bela rakyat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak, salam buat Bapak. Gaya. Halo guys. Dengan jalan ke kampung yang tanpa beban. Tapi nggak usah pakai media. Bangun terus saya lihat biasanya. Aku lihat sih dari tayangannya. Dari TikToknya bangun terus. Soalnya kalau nggak ada TikTok, kalau nggak ada tayangan konten, kita nggak bisa tahu pembangunan di daerahnya. Iya. Tapi nggak ditegur konten di itu di areal desa di postingin keluar. Enggak. Kira-kira ada yang negur. Aduh. Bangun apa sekarang? Lagi nyeles kolam renang udah selesai Pak Deddy. Desa bangun kolam renang? Iya, ada 2 kolam renang. 2 kolam renang. Yang renangnya siapa? Nanti kan ada SMP, MTS. Jangan sampai anak sekolah dipakai seluruh renang loh. Terus anak-anak kolam anak kecil juga ada Pak Deddy. Jadi kolam renang peruntukan anak-anak sekolah yang biasanya renang di tempat lain jauh, sekarang renangnya di desa. Artinya mengembangkan minat dan bakat. Nah, dananya dari mana bangun kolam renang? Dari DD sama dari telur ayam Pak Deddy. Dana desa. Dana desa. Telur ayam itu yang dulu dikelola oleh BUMDes itu. Iya. Untung berapa dalam 2 tahun terakhir? Kalau yang terakhir itu kan kita tambah ayamnya 5.000 Pak Deddy. Jadi kalau yang kemarin yang 2.500 terakhir itu per bulan tiap hari itu dapat bersih 2 juta. Jadi dalam 2 tahun terakhir dapat berapa? 1 tahun terakhir aja, yang 2 tahun udah lupa. Sebenarnya dapat berapa? 1 tahun ya sama lah kayak dedenya Pak Deddy. 1 miliar Lebih setahun ya dari BUMDes. Iya. Duitnya kembali lagi menjadi keuntungan BUMDes. Iya. Pak Kadesnya nggak kebagian? Enggak. Gubernur Jawa Tengah salah menghitung pajak sehingga membuat masyarakat resah yang akhirnya masyarakat menjadi enggan untuk membayar pajak. Ini semoga bisa menjadi pemahaman kita bersama bahwa ada aturan dari Menteri Keuangan yang baru tentang bagaimana cara perhitungan pajak kendaraan bermotor. Ada sistem option yang membuat resah seakan-akan pajak kendaraan itu naik 66%. Aturan lama itu harga kendaraan dikalikan 2%, itu yang harus dibayar oleh wajib pajak. Tapi aturan baru itu harga kendaraan dikalikan 1,2% dan hasil dari perkalian 1,2% dikalikan 66%. Kita ambil contoh, harga kendaraan itu 10 juta. 10 juta dikalikan 2% itu ketemu 200.000. Itu yang harus dibayar oleh wajib pajak pemilik kendaraan. Per tahunnya 200.000. Kemudian untuk aturan yang kedua, itu cara perhitungannya, misalnya harga kendaraan 10 juta, itu dikalikan dulu 1,2%, yang hasilnya itu 120.000. Kemudian 120.000 itu
karena ada aturan option atau pembagian pajak oleh pusat dan daerah, itu 120 dikalikan 66% yang hasilnya itu adalah 74.200. Baru setelah itu 120.000 ditambah option 74.200 ketemunya itu 199.200. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau dilihat nominalnya itu sebenarnya itu turun, bukan naik gitu ya. Jadi apabila ada anggapan bahwa pajak kendaraan itu naik 66% itu sesuatu yang kurang pas. Terima kasih, semoga ini bisa dipahami kita bersama. Matur nuwun. Bapak Gubernur Lutfi, Bapak Gubernur Jawa Tengah memang benar-benar lagi digoreng habis sama netizen ya terkait dengan ucapannya mungkin ya. Jadi bahkan saat ini dibandingkan dengan Pak Kades Hoho. Menurut saya perbandingan yang tidak head to head, yang tidak apple to apple. Kades dibandingkan dengan gubernur kan jauh. Mungkin kalau Kades dibandingkan dengan camat masih dekat, sering ketemu. Ini Kades bandingannya sama gubernur kan jauh banget. Tapi dilihat dari sisi kinerja, Kades Hoho ini nggak main-main kinerjanya. Dan saya sudah pernah main ke daerah, kalau nggak salah namanya Purwasaba. Waktu itu saya main ke Lembur Pakuan, main ke rumah Pak Jokowi ke Solo, dan saya sempat mampir di desanya Pak Kades Solo. Tapi kebetulan tidak ketemu dengan beliau karena kesibukannya. Selain sebagai Kades, beliau juga sibuk ya dalam usaha-usaha yang lain mungkin ya. Tapi saya melihat betul ya, pembangunan itu luar biasa di situ ya. Kalau seandainya seluruh Indonesia punya Kades seperti Pak Kades Hoho, mungkin semua desa bisa semaju itu gitu. Karena yang namanya pemikiran Pak Kades Hoho menurut saya ada nilai lebih dalam pikirannya, ada nilai lebih. Contoh seperti memelihara ayam, lebihnya plus ngasih makan lele. Itulah yang namanya kreativitas ya. Kreativitas itu tanpa batas. Jadi teman-teman jangan melihat seseorang itu dari casingnya, lihatlah seseorang dari kemampuannya. Karena kerja nyata itu nggak ada hubungannya dengan casing. Walaupun dia pelongo-pelongo, walaupun dia terlihat bodoh, tapi ternyata pinter, ternyata lebih berani dari jenderal. Itu sudah terjadi di dunia ini, dan itu harus menjadi pembelajaran buat kita sebagai acuan kemana kita memberikan dukungan. 2029 kita dukung Pak Jokowi melalui partai PSI. Seorang kepala desa yang bertato, yaitu Lurah Gugu, kritik sama Menteri Agung. Ini dia ustadznya. Iya, ustadz apa ini wey? Ya Allah, kau numpang viral mawe yang bener wey. Iya, Kades Hoho ditanggapin sama ustadz karena bertato. Tatonya Kades Hoho itu urusan pribadinya, nggak ada urusan sama kita ini. Ya, istrinya Kades Hoho aja nggak ngelarang dia bertato, yang berdampingan terus istrinya itu sama dia, nggak ngelarang. Kita ngelarang. Ustadz di bangsa kita ini, bangsa Indonesia, Republik Indonesia ini tidak melarang adanya di badan seseorang itu bertato. Undang-undangnya mana nggak ada. Kalau terkait tato mau dikaitkan kemana? Nah, saya kaitkan sekarang yang di tingkat tertinggi, agama. Oh, saya tanggapin sama saya. Urusan agama itu dia bertato dan tidak, itu urusan pribadi dia. Urusan pribadinya dengan yang maha kuasa yang menciptakan dia, itu urusan dia, bukan urusan kita. Bukan urusan kita itu. Urusan tato dia itu yang ada di kulitnya terkait dilarang misalkan dari agama. Udahlah Pak Ustadz, agama itu ada di hati, bukan di bibir. Kalau cuma di bibir aja agamanya, udah selesai dunia ini. Ya, Kades Hoho itu udah kades paling mantap di Indonesia. Dia tahu cara membangun desa dia, bagaimana mensejahterakan masyarakatnya dari pembangunan. Ada lagi itu kades-kades bilang, Kades Hoho itu bangun desa nggak cuma pakai dana desa. Wih, kamu baru jadi pemimpin ya, kamu baru tahu. Kalau cuman dari dana desa ya nggak cukup bos. Dari mana mau cukupnya? Jangan munafik jadi orang. Kades Hoho dapat bantuan dari kabupaten, dari provinsi. Ya iyalah, berkaitan desa, berkaitan dengan kecamatan, berkaitan dengan
kabupaten, berkaitan dengan provinsi, berkaitan dengan pemerintah pusat. Aduh, kamu udah mending itu yang nanggapin kades-kades yang kayak gitu, mending mundur jadi kades. Berarti dia nggak paham bagaimana membangun desa ini. Nggak cukup pakai dana desa itu. Mantap Kades Hoho, lanjutkan. Saya bukan kepala desa, saya masyarakat biasa. Saya dukung kinerja Kades Hoho, mantap. Sukses Kades Hoho.